Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tia Yonastiawati dari kelas TIF RP 25A. Saya akan membahas tentang struktur data Q. Kita akan mempelajari mulai dari pengertian Q itu sendiri, bagaimana cara kerjanya, operasi-operasi yang ada di dalamnya, bagaimana cara mendeklarasikannya di Python, hingga contoh program yang mengimplementasikan Q secara nyata. Baik, langsung saja kita mulai dari slide pertama. Slide pertama, kita akan membahas tentang apa itu Q. Q, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah antrian. Dalam dunia pemrograman dan struktur data, Q adalah sebuah struktur data linier yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO. FIFO ini adalah singkatan dari First In, First Out, yang artinya elemen yang pertama kali masuk ke dalam Q akan menjadi elemen yang pertama kali keluar juga. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari dulu. Coba bayangkan, kalian sedang mengantri di kasir minimarket. Orang yang datang pertama dan berdiri paling depan, dialah yang akan dilayani pertama. Kemudian, setelah orang pertama selesai dilayani, barulah orang kedua maju ke depan, lalu orang ketiga, dan seterusnya. Tidak ada yang boleh menyerobot antrian. Nah, itulah konsep Q. Kalau kita lihat dari slide, ada ilustrasi antrian seperti ini. Budi, Maya, Rudi, dan Ana mengantri secara berurutan. Budi ada di posisi paling depan karena dia masuk pertama. Maka ketika antrian diproses, Budi yang akan keluar pertama, bukan Maya, bukan Rudi, dan bukan Ana. Setelah Budi keluar, barulah Maya maju ke depan dan menjadi yang terdepan. Jadi intinya, Q itu sederhana, urutannya dijaga ketat, dan pertama masuk pasti yang pertama kali keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang operasi-operasi dasar yang ada di dalam Q. Ada 5 operasi utama yang perlu kita pahami, yaitu operasi pertama adalah NQ. NQ adalah operasi untuk menambahkan sebuah elemen baru ke bagian paling belakang dari Q. Jadi, kalau kita punya antrian yang sudah berisi beberapa elemen dan kita ingin menambahkan elemen baru, elemen itu tidak bisa masuk dari depan. Dia harus masuk dari belakang. Seperti kalau kalian datang terlambat ke antrian kasir, kalian harus ikut dari antrian paling belakang. Tidak bisa langsung maju ke depan. Lalu operasi kedua adalah DQ. DQ adalah kebalikan dari NQ. Operasi ini digunakan untuk menghapus sekaligus mengambil elemen yang ada di bagian paling depan Q. Jadi, setiap kali kita melakukan DQ, elemen yang paling depan itulah yang akan dikeluarkan. Lalu, operasi ketiga yaitu PEG. PEG digunakan untuk melihat atau mengintip elemen yang ada di bagian paling depan Q, tapi tanpa menghapusnya. Jadi, elemen itu tetap ada di dalam Q. Kita hanya melihatnya saja. Operasi keempat adalah isEmpty. Sesuai namanya, operasi ini digunakan untuk mengecek apakah Q sedang dalam kondisi kosong atau tidak. Hasilnya berupa true atau kosong. Kalau kosong dan false kalau masih ada isinya. Dan operasi kelima ada size. Size digunakan untuk mengetahui berapa banyak elemen yang saat ini ada di dalam Q. Nah, di slide ini ada contoh sederhana.
pertama kita NQ huruf A, maka isi Q jadi A. Lalu kita NQ huruf B, isi Q jadi A dan B. Kemudian kita lakukan the Q, maka huruf A yang keluar karena dia yang pertama masuk dan sisa isi Q, sekarang tinggal B saja. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu bagaimana cara mendeklarasikan Q di Python. Di Python ada dua cara yang umum digunakan untuk membuat Q. Cara pertama adalah menggunakan list bawaan Python. Caranya cukup mudah. Kita buat variabel dengan nilai list kosong, lalu gunakan fungsi append untuk melakukan NQ untuk menambah elemen, dan gunakan pop untuk melakukan NQ atau mengeluarkan elemen dari depan. Cara ini memang simpel dan mudah dipahami, terutama bagi yang baru belajar Python. Tapi cara pertama ini punya kekurangan. Ketika kita melakukan pop, Python harus bergeser semua elemen yang tersisa ke kiri satu persatu. Jadi, semakin banyak data di dalam Q, semakin lama prosesnya. Dalam istilah pemrograman, kompleksitasnya adalah O dalam kurung N. Nah, karena itulah ada cara kedua yang lebih direkomendasikan, yaitu menggunakan collection the Q. The Q adalah singkatan dari double-ended Q, dan modul ini memang dirancang khusus untuk kebutuhan antrian. Cara penggunaannya hampir sama. Kita tetap pakai append untuk NQ, tapi untuk the Q kita gunakan poplife, bukan pop. Keunggulan the Q adalah operasi poplife. Bekerja dengan kompleksitas O dalam kurung 1, artinya kecepatannya selalu sama, tidak peduli seberapa banyak data yang ada di dalam Q. Inilah kenapa collection the Q sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi Q di Python. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu implementasi Q dalam bentuk kelas di Python. Di slide ini kita bisa lihat kode lengkap dari sebuah kelas Q yang dibuat dari nol menggunakan Python. Kita mulai dari baris paling atas. Kita mendefinisikan sebuah kelas bernama Q. Di dalam kelas ini ada sebuah metode pertama bernama init. Ini adalah konstruktor, yaitu metode yang otomatis dijalankan pertama kali ketika kita membuat objek Q baru. Di dalamnya kita mendefinisikan self items sebagai list kosong. List inilah yang nantinya akan menjadi wadah untuk menyimpan semua elemen Q kita. Lalu ada metode NQ yang menerima parameter item. Metode ini tugasnya hanya satu, menambahkan item yang diberikan ke bagian belakang list menggunakan append. Berikutnya ada metode the Q. Sebelum mengeluarkan elemen, metode ini pertama-tama mengecek apakah Q sedang kosong atau tidak menggunakan isEmpty. Kalau kosong, barulah elemen pertama dikeluarkan menggunakan pop. Berikutnya ada metode pack yang mengembalikan elemen pertama tanpa menghapusnya kalau Q kosong. Metode ini mengembalikan nilai none. Lalu isEmpty yang mengecek apakah panjang list sama dengan 0 dan mengembalikan true atau false. Dan terakhir ada metode size
yang mengembalikan panjang list menggunakan fungsi len. Dengan struktur kelas seperti ini, kode kita jadi lebih rapih dan mudah digunakan kembali di project lainnya. Nah, sekarang kita lihat contoh program nyatanya. Di set ini ada contoh program simulasi antrian pelanggan di kasir menggunakan collection the queue yang sudah kita bahas tadi. Pertama, kita import dulu modul the queue dari collection, lalu kita buat variabel antrian yang berisi the queue kosong. Setelah itu, kita tambahkan 3 nama pelanggan, yaitu Budi, Maya, dan Rudi menggunakan append. Kalau kita print isi antriannya, outputnya adalah Budi, Maya, Rudi sesuai urutan mereka masuk. Kemudian kita panggil poplive untuk melayani pelanggan yang paling depan. Hasilnya adalah Budi yang keluar karena Budi yang pertama masuk ke dalam antrian. Setelah Budi dilayani, sisa antrian tinggal Maya dan Rudi. Sederhana kan? Tapi contoh ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana prinsip Pipo bekerja dengan kode Python yang nyata. Oke, kita masuk ke slide ke-7 tentang kegunaan queue di dunia nyata. Ternyata queue bukan cuma ada di teori pemrograman saja. Struktur data ini digunakan di banyak sistem yang kita pakai sehari-hari, yaitu ada jaringan komputer. Setiap paket data yang dikirim melalui internet melewati router atau router menggunakan queue untuk menggunakan urutan pengiriman paket-paket tersebut. Lalu ada printer. Kalau kalian pernah print dokumen dan ada antrian cetak, itulah queue. Dokumen yang dikirim ke printer lebih dulu akan dicetak terlebih dahulu. Lalu ada aplikasi pesan. Pesan yang kita kirim di WhatsApp atau aplikasi chat lainnya juga diproses menggunakan konsep queue supaya urutan pesannya tetap terjaga. Baik, kita sudah sampai di slide kesimpulan. Dari semua yang kita bahas tadi, ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Pertama, queue adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip Pipo, freeze in, freeze out. Elemen yang pertama masuk akan pertama keluar. Kedua, queue memiliki 5 operasi, yaitu enqueue untuk menambah elemen, dequeue untuk mengeluarkan elemen, pack untuk melihat elemen terdepan, isEmpty untuk mengecek apakah kosong, dan size untuk mengetahui jumlah elemen. Ketiga, di Python sebaiknya gunakan collection the queue karena lebih efisien dibanding menggunakan list biasanya. Dan keempat, queue ternyata digunakan di banyak sistem nyata seperti jaringan komputer, printer, hingga aplikasi pesan. Sekian video presentasi dari saya tentang struktur data queue. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Bye bye.